pagi anak-anak. Hari ini Bapak ingin menceritakan tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Pagi. Wah, seru nih Nabi Syuaib. Dimas belum pernah dengar kisahnya. Sama Andi juga belum. Nabi Syuaib diangkat menjadi seorang nabi untuk memberi peringatan kepada kaum Madian yang kerap berlaku curang. Lewat kisah Nabi Syuaib, kita tahu bahwa Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat zalim dan memicu kerusakan di muka bumi. Nah, suku Madian merupakan kumpulan orang Arab yang tinggal di dekat Gunung Sinai, di negeri Syam, atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Nabi Syuaib juga merupakan bagian dari suku Madian. Nah, ada nih di dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Jadi Nabi Syuaib itu adalah berasal dari kaum Madian sebenarnya. Dan tugas Nabi Syuaib adalah memberi petunjuk kepada kaum Madian supaya mereka tidak tersesat lagi ke jalan yang salah. Nah, yang dilihat Nabi Syuaib apa sih saat kaum Madian itu ada di pasar? Jadi kaum Madian itu diisi sama orang-orang kafir yang mereka itu berbuat kejahatan dan kecurangan. Karena mayoritas orang Madian itu bekerja sebagai pedagang ya. Dalam berdagang, penduduk Madian seringkali melakukan penipuan. Nah, mereka itu mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, seperti timbangan atau takarannya dikurangin, barang-barang yang dijual juga acap kali dipalsukan. Kondisi ini tentu meresahkan masyarakat pada saat itu. Maka dari itu, Nabi Syuaib mulai misi untuk menyadarkan masyarakat Madian. Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun," kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Nabi Syuaib juga mengajak kaum Madian untuk berhenti berbuat kerusakan di bumi. Sebagian kaum Madian lain bekerja sebagai petani, namun mereka seringkali berbuat kerusakan. Kaum Madian juga tidak percaya pada Allah. Mereka menjadikan Aikah atau sebidang tanah sebagai Tuhan. Kaum Madian juga kerap menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang hendak beriman. Nabi Syuaib pun berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan," kata Nabi Syuaib yang terdapat di surat Al-Ankabut ayat 36 di Al-Quran. Alih-alih didengarkan, kaum Madian menolak mentah-mentah ajaran Nabi Syuaib. Lalu penduduk Madian berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai," kata penduduk Madian, sesuai dengan surat Hud ayat 87 yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kaum Madian ini suka menghambur-hamburkan uang ya, mencuri, menyembah Aikah yaitu tadi pohon. Nah, jadi hingga datanglah akhirnya Nabi Syuaib yang menyeru kepada kebaikan untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan kecurangan di pasar. Nah, jadi Nabi Syuaib itu sedih ya melihat kaum Madian yang menyembah Aikah atau pohon yang disembah itu. Jadi bagi mereka, pohon itulah yang menyebabkan semuanya gitu, menyebabkan kekayaan, kemakmuran. Itu berasal dari pohon itu. Hingga akhirnya Nabi Syuaib mengajak pengikutnya untuk pergi, karena penduduk Madian bahkan mengancam bakal merajam Nabi Syuaib jika terus mengatur mereka dalam berdagang. Mereka juga mengancam mengusir Nabi Syuaib beserta pengikutnya jika tidak mengikuti agama mereka. Nabi Syuaib jelas menolak ajakan mereka untuk mengikuti ajaran mereka. Nabi Syuaib lantas berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah sebagai pembuat keputusan terbaik. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik," kata Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib memperingatkan, jika kaum Madian tidak berubah, azab dari Allah akan segera tiba. Namun, kaum Madian tetap berbuat semena-mena, hingga Allah menimpakan azab kepada kaum Madian di malam dan pagi hari dengan siksaan yang tak diduga-duga. Nah, di sini Allah mendatangkan siksa berupa hawa panas yang mengeringkan tenggorokan kepada kaum Madian yang ingkar ya, yang ingkar dari ajakan Nabi Syuaib. Nah, hawa panas itu juga membakar kulit mereka. Pokoknya panas banget Allah tuh menimpakan azabnya, hingga mereka tuh kebakar gitu kulitnya. Gak kebayangkan panasnya kayak gimana. Kemudian datang gempa yang merubuhkan rumah-rumah mereka. Akhirnya kaum Madian binasa karena kesombongan mereka sendiri.
Nah, jadi pesan dari kisah Nabi Syuaib, Allah akan dengan mudah menimpakan azab kepada kaum yang ingkar. Nah, gimana anak-anak setelah mendengar kisah Nabi Syuaib? Andi, Dimas, gimana pendapat kalian? Oh, ternyata gitu ya, Pak. Wah, seru juga ya kisah Nabi Syuaib. Ternyata emang kaum Madian tuh nyembah pohon ya. Kok lucu ya? Pohon bisa dijadiin sumber segalanya gitu. Gak percaya sama Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, ternyata dulu pedagang kaum Madian itu banyak yang curang ya, Pak ya. Kalau jualan timbangannya dicurangin. Padahal kan gak boleh kayak gitu. Dosa banget. Diajakin sama Nabi Syuaib, gak mau, gak nurut. Akhirnya diazab deh sama Allah. Serem banget azabnya ya, Pak ya. Sampai panasnya panas banget nih. Gak kebayang Dimas mah kayak gimana. Terus udah gitu gempa dahsyat langsung bergelimpangan ya. Allah kalau udah mengazab suatu kaum tuh mudah banget ya. Iya, makanya Allah tuh apa aja mudah bagi Allah. Sampai kaum dibinasakan aja, sedetik aja bisa tuh binasa kaumnya. Kayak kaum Madian kan? Nah, makanya kita sebagai manusia ini harus mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kayak contoh di kisah Nabi Syuaib, gak boleh curang kalau berdagang. Makanya kalau dagang harus jujur, harus punya sidik, sifat sidik yaitu jujur. Jadi gak boleh curang dalam hal menimbang, terus jual dagangannya juga gak baik, kualitas barangnya buruk, mengecewakan pelanggan, ya zolim gitu kan namanya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran sejarah membahas kisah Nabi Syuaibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.